Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebaikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 250407552008 dari kelas C25A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh Bapak dosen Imron Burhan SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IPS tentang interaksi sosial dalam konsep dasar sosiologi. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Teman-teman, manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itulah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan hubungan dengan orang lain, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hubungan timbal balik antara manusia inilah yang disebut dengan interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Contohnya sangat banyak di sekitar kita, misalnya berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, membantu orang tua di rumah, atau kegiatan jual beli di pasar. Dalam interaksi sosial terdapat dua syarat utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama itu adalah kontak sosial. Kontak sosial merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Kontak sosial bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya kontak langsung misalnya itu berjabat tangan, berbicara secara langsung, atau bertemu dengan teman. Sedangkan kontak yang tidak langsung bisa melalui media sosial, telepon ataupun chat. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan agar orang lain memahami apa yang kita maksud. Contohnya saat guru menjelaskan pelajaran kepada siswa, atau ketika kita berbicara dengan keluarga di rumah. Tanpa komunikasi, hubungan antara manusia tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, interaksi sosial dibagi menjadi dua bentuk, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada kerja ataupun persatuan, contohnya seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, kerja kelompok di sekolah, dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Interaksi seperti ini memberikan dampak positif karena dapat mempererat hubungan antara masyarakat. Sedangkan interaksi disosiatif adalah interaksi yang mengarah pada pertentangan atau perpecahan. Contohnya seperti persaingan antar pelajar, pertengkaran antara teman, atau konflik di masyarakat. Namun persaingan juga bisa memberikan dampak positif jika dilakukan secara sehat. Misalnya berlomba untuk mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama itu yaitu imitasi atau meniru. Misalnya anak meniru cara berbicara orang tuanya. Yang kedua itu sugesti, yaitu pengaruh dari orang lain. Contohnya siswa mengikuti nasihat guru. Yang ketiga itu identifikasi, yaitu keinginan seseorang untuk menjadi sama seperti orang yang dikagumi. Dan yang terakhir itu adalah simpati, yaitu rasa peduli terhadap orang lain, misalnya membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial sangat mudah ditemukan.
Contohnya siswa berdiskusi sesama di kelas, masyarakat melakukan kerja bakti, jual beli, melakukan interaksi di pasar, dan tetangga yang saling membantu ketika ada acara. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa interaksi sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial membuat manusia dapat bekerja sama, saling membantu, dan menciptakan hubungan yang baik di dalam lingkungan masyarakat. Karena itu, kita harus menjaga sikap saling menghargai, sopan santun, dan peduli terhadap orang lain agar tercipta hubungan yang harmonis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi interaksi sosial. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.